Kenapa Napoleon bisa menaklukkan hampir seluruh Eropa di abad 19? Seperti yang kita tahu di Eropa sangat jarang ada sebuah kekuatan yang mendominasi. Disebabkan semua negara dan kerajaan di Eropa mempunyai kekuatan militer yang relatif sama. Transfer teknologi dan taktik militer antar negara dan kerajaan di Eropa sangat merata, yang membuat dominasi sulit dilakukan. Ditambah politik aliansi yang sangat rumit di Eropa juga menghalangi sebuah kekuatan menjadi dominan. Perancis, Spanyol, Romawi Suci dan Inggris bisa dikatakan kekuatan dominan selama beberapa abad, namun mereka harus menjalin aliansi di berbagai negara Eropa untuk memastikannya. Kekuatan Eropa justru sangat kuat di luar Eropa, karena tertinggalnya dua langkah secara teknologi dan militer peradaban di luar Eropa. Namun seorang Napoleon Bonaparte membalikan hal tersebut. Munculnya jenius militer seperti Napoleon di Eropa tidak lepas dari terjadinya gejolak sosial yang luar biasa di Perancis yaitu Revolusi Perancis tahun 1789. Yang menggulingkan monarki dan kalangan bangsawan. Yang membuat kalangan rakyat biasa seperti Napoleon bisa naik ke kasta tertinggi dalam militer melalui kemampuannya. Insting dan taktik militer Napoleon diakui saat pengepungan Toulon tahun 1793. Napoleon yang saat itu perwira menengah mengerahkan puluhan artileri di perbukitan sekitar Toulon untuk menggempur posisi dan armada kaum royalis kerajaan yang didukung oleh Inggris dan Spanyol di pelabuhan Toulon. Apabila pelabuhan Toulon dikuasai oleh kaum royalis, ini akan menjadi basis kaum royalis yang disuplai oleh Inggris dan Spanyol, yang akan membahayakan posisi kaum revolusioner republik yang anti-monarki dan revolusi Perancis akan mati dan kaum royalis atau monarki akan kembali berkuasa. Akibat gempuran artileri besar-besaran menghancurkan kaum royalis di pelabuhan dan armada laut Inggris dan Spanyol melarikan diri. Napoleon dipromosikan menjadi brigadir jenderal setelah aksinya menguasai pelabuhan Toulon. Setelahnya Napoleon naik pangkat menjadi jenderal bintang 3 dalam partisipasinya mengalahkan kaum royalis di Paris tahun 1795. Akibatnya seluruh monarki Eropa berkoalisi melawan Perancis. Napoleon dikirim untuk menaklukkan Mesir pada tahun 1798 yang merupakan wilayah Kekaisaran Ottoman, yang bertujuan menghentikan pengaruh Inggris di Mediterania dan India. Dalam pertempuran piramida, taktik formasi segi empat Napoleon mengalahkan kavaleri Mamluk, dengan dukungan artileri dan tembakan dari armada Perancis dari Sungai Nil. Yang berakibat direbutnya Mesir oleh Napoleon, pasukan Turki Ottoman bukan tandingan pasukan Grande Armée Perancis. Napoleon kembali ke Eropa, setelah mendengar kalahnya Perancis oleh gabungan koalisi Eropa. Napoleon segera mengambil alih militer Perancis dan mengalahkan Austria dalam pertempuran Marengo tahun 1800 di Italia, yang selama bertahun-tahun mengalami kebuntuan. Yang membuat Italia jatuh ke tangan Perancis. Taktik Napoleon di Marengo cukup nekat, pasukan Perancis yang terkepung di perbukitan oleh pasukan Austria tidak bisa bergerak dan putus asa. Pasukan Napoleon datang melalui rute yang sulit dan mendaki perbukitan, yang mengejutkan pasukan Austria. Pertempuran ini memperlihatkan kemampuan infanteri dan artileri pasukan Napoleon melakukan konsentrasi tembakan ke satu titik sasaran, yang menghancurkan barisan pasukan Austria dan membuat mereka kalang kabut dan dihancurkan oleh kavaleri Napoleon. Dari sekian banyak pertempuran Napoleon menaklukkan daratan Eropa, kita ambil yang paling signifikan dan berpengaruh. Kita mulai pada tahun 1805, pasukan gabungan Austria dan Rusia bersiap menantang pasukan Napoleon. Dalam pertempuran Austerlitz, yang disebut oleh banyak sejarawan sebagai mahakarya taktik Napoleon paling brilian. Napoleon melakukan tipuan dengan melemahkan sayap kanannya, dengan mundur tergesa dan kacau dari dataran tinggi yang telah dikuasainya, untuk memancing pasukan Austria menyerang duluan tanpa menunggu bergabungnya pasukan Rusia. Pasukan Austria terpancing untuk menyerang. Setelah itu pasukan utama Napoleon melakukan serangan besar ke posisi pasukan utama Austria. Yang membuat Austria menyerah dan pasukan Rusia terpaksa mundur. Tanpa bisa memberikan bantuan kepada pasukan Austria. Ibarat pertandingan tinju, Napoleon memberikan satu pukulan yang membuat KO lawannya. Pada tahun 1806, giliran Prusia yang menentang pasukan Napoleon dalam pertempuran Jena. Kecepatan dan manuver mengapit pasukan Napoleon menghancurkan pasukan Prusia, yang lambat dalam merespons serangan Napoleon. Walaupun jumlah dua kekuatan ini seimbang, namun Prusia masih melakukan taktik kuno, yang mengeluarkan pasukannya secara bertahap,
bandingkan dengan taktik Napoleon yang langsung mengerahkan kekuatan skala besar, yang menghantam pasukan Prusia. Yang membuat Berlin ibu kota Prusia diduduki oleh pasukan Napoleon. Setelahnya pasukan Rusia mendapatkan gilirannya, pada tahun 1807, dalam pertempuran Friedland. Pertempuran berjalan alot, Rusia tidak melayani taktik Napoleon, Rusia lebih sering mundur, untuk memperpanjang jalur logistik pasukan Napoleon. Napoleon cukup frustasi melihat taktik Rusia ini. Pasukan Napoleon yang mengejar pasukan Rusia, dijebak dan dikepung oleh pasukan Rusia, yang mengetahui bahwa bala bantuan pasukan Napoleon cukup jauh untuk menyelamatkan pasukan tersebut. Rusia bertekad menghancurkan pasukan Napoleon yang terjebak. Untuk meruntuhkan moral pasukan Napoleon mencoba bertahan sebisa mungkin. Sekali lagi kecepatan pasukan Napoleon sangat mengejutkan pihak lawannya. Dalam waktu kurang lebih 12 jam, pasukan utama Napoleon berhasil menyusul, biasanya membutuhkan waktu 24 jam. Pihak Rusia yang kaget terpaksa bertempur habis-habisan. Rusia dikalahkan oleh taktik inovatif lainnya dari Napoleon yaitu konsentrasi tembakan gabungan artileri besar-besaran ke arah pasukan Rusia. Yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang akan merevolusi taktik tempur artileri setelahnya. Napoleon menyapu bersih kemenangan tanpa pernah kalah. Dari Madrid sampai Moskow, patuh kepadanya. Hanya Inggris yang tidak bisa ditaklukkan oleh Napoleon, karena dominasi lautnya, tidak memungkinkan pasukan Napoleon melakukan invasi ke Inggris. Kekalahan Napoleon disebabkan oleh egonya sendiri. Invasi kolosal ke Rusia tahun 1812, untuk menghukum Rusia karena bekerja sama secara rahasia dengan Inggris. Merupakan bencana bagi pasukan Napoleon. Walaupun pasukan Napoleon berbaris di Moskow ibu kota Rusia. Namun taktik bumi hangus Rusia, yang mundur jauh ke selatan dan tidak mau menyerah. Menjebak pasukan Napoleon yang kehabisan logistik dan makanan di wilayah Rusia yang luas dan bermusuhan. Karena Napoleon turun tangan langsung dalam penaklukan Rusia yang menjadi malapetaka. Koalisi Eropa kembali mulai melawan Napoleon, akibat mendengar kehancuran pasukan Napoleon di Rusia, desas-desus beredar bahwa Napoleon tewas. Hasilnya akan berbeda apabila Napoleon mendelegasikan penaklukan Rusia ke jenderalnya dan memberi perintah dari Prusia Timur Polandia. Kehadirannya di pusat kekuasaan di Eropa, akan membuat takut koalisi Eropa untuk mencoba melawannya. Napoleon mengubah arah peperangan di Eropa untuk selamanya, penggunaan wajib militer membuat skala prajurit yang digunakan dalam medan perang mencapai puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu. Kejeniusan taktik militer Napoleon sebagai komandan militer seperti kemampuannya mengerahkan pasukan dengan cepat dan aksi tipuan dan manuvernya di medan perang serta serangannya yang menghancurkan dipelajari setelahnya. Serta taktik inovasi konsentrasi tembakan artileri dalam jumlah besar. Hal ini bisa terjadi karena artileri mempunyai divisi tersendiri dan bukan sebagai pendukung pasukan infanteri. Selain itu Napoleon merampingkan staf umumnya, dengan menempatkan dan mempromosikan perwira berdasarkan kemampuan dan kompetensinya. Bukan berdasarkan kedekatan dan kebangsawanannya, yang biasanya keputusan sering melalui beberapa komando yang lamban dan birokratis serta menghambat inisiatif.